Menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Katakan saat pagi hariku datang lagi,
Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mengawali aktivitas kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya rindu kita semua baca keseluruhan pasal ini. Namun pada saat ini saya akan bacakan satu ayat saja untuk kita, yaitu di ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal yang ke-6 ini, maka bagian ini diawali dengan cerita kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, kita yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, pasti cerita ini sudah sangat familiar buat kita ya. Kita sudah mendengarkan kisah ini sejak kita duduk di bangku sekolah minggu. Nah saudara, kisah 5 roti dan 2 ikan ini adalah kisah yang penting. Kenapa saudara? Karena selain kematian dan kebangkitan Yesus, saudara, satu-satunya kisah yang diceritakan oleh keempat Injil adalah kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Ya tentu saja yang diberi makan bukan hanya 5.000 orang saja, karena 5.000 orang yang dicatat belum termasuk para wanita dan anak-anak yang ada pada saat itu. Dan saudara, kita akan melihat bahwa Injil Yohanes pasal 6 ini menghubungkan kisah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, yang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan ini, dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai roti yang hidup itu, ya, yang memberikan hidupnya bagi banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di ayat tadi, di ayat 35 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Nah saudara, kalau kita mundur ke ayat 14 dan ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang banyak itu, meskipun mereka sudah makan roti dan kenyang, ya, mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, namun mereka sesungguhnya tidak mengerti, ya, tidak melihat arti di balik mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh karena itu, saudara, ketika orang-orang banyak ini terus mencari Yesus, Yesus mulai menjelaskan, ya. Tetapi mereka bahkan tidak mengerti ketika Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup itu, akulah roti hidup itu. Saudara, mereka justru ingin menggunakan Tuhan Yesus untuk mencapai apa yang menjadi agenda mereka, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka sendiri. Ya memang pada saat itu mereka menginginkan seorang Mesias untuk membebaskan, melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, saudara. Tetapi ini sangat menyedihkan sekali, saudara, karena mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan itu adalah juru selamat. Seorang juru selamat yang mampu membebaskan mereka dari setiap belenggu-belenggu dosa. Nah saudara, Tuhan Yesus pada saat itu memperkenalkan dirinya, pribadinya adalah roti hidup. Di mana barang siapa menerima dia, barang siapa percaya kepadanya, maka mereka tidak akan lapar lagi dan mereka tidak akan haus lagi. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang banyak itu tidak percaya. Mereka tidak mau menerima roti yang ditawarkan, roti hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka mencari Yesus, tetapi sesungguhnya mereka mencari dia hanya untuk tujuan-tujuan yang lain. Saudara, bukankah hal ini yang sampai sekarang masih seringkali terjadi dalam kehidupan banyak sekali orang percaya? Mereka mengatakan bahwa aku mengikut Yesus, aku mengiring Yesus, tetapi sesungguhnya mereka tidak mencari pribadinya. Tuhan Yesus hanyalah alat atau sarana untuk memuaskan setiap keinginan-keinginan pribadi sendiri. Ya, Tuhan Yesus hanyalah alat dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Misalnya ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan kesembuhan, kesuksesan, jabatan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Pribadi Yesus,
roti yang hidup itu sangat-sangat cukup buat kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita masih mencari-cari yang lain di dalam hidup kita? Mencari berkat Tuhan lebih daripada kita mencari pribadi Tuhan itu sendiri. Mencari pengakuan, mencari penerimaan, mencari kuasa. Bahkan seringkali sadar atau tidak sadar, kita menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai keinginan kita, tujuan kita. Yaitu tadi, berkat, kesembuhan, kesuksesan, dan lain-lain sebagainya. Saudara, semua itu terjadi karena sesungguhnya kita belum melihat keindahan dan kemuliaan dari pribadi Kristus itu. Padahal saudara, keindahan dan kemuliaan dari pribadi Kristus itulah yang mampu mengenyangkan kita, yang mampu memuaskan segala hasrat kita dalam segala hal. Saudara, kalau kita melihat, kalau kita dapat melihat keindahan dan kemuliaan dari pribadi Kristus itu, roti hidup itu, maka yang lain-lain akan menjadi kurang indah, ya. Yang lain-lain akan menjadi kurang penting. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak kita perlu, tidak kita butuhkan. Kita perlu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah itu bukan menjadi tujuan utama kita, bukan menjadi tujuan utama kita. Yang sesungguhnya kita perlukan, yang sesungguhnya yang harus jadi tujuan utama kita, Bapak Ibu Saudara, adalah siapa sumber berkat itu. Ya, siapa yang dapat memuaskan kita, yang dapat mengenyangkan kita. Siapa yang sanggup memberikan apa yang kita perlu itu, yaitu pribadi Yesus sendiri. Itulah roti hidup itu, yang hanya satu untuk semua orang yang mau menerima dan percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap kita pagi hari ini, hati kita dibawa kembali untuk melihat Kristus dan pribadinya. Roti hidup itu yang sanggup memberikan kepuasan sejati buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kembali kami diingatkan untuk kami mencari Tuhan lebih dari kami mencari apapun. Dan kami percaya pribadimu sanggup memberikan kepuasan sejati bagi kami. Terkhusus sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih pimpinan semuanya. Dan kami percaya berkat Allah, sukacita, damai sejahtera, kepuasan yang sejati itu akan kami miliki di sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.